enak ya belajar pagi hari ini ya. Masya 10 Allah. Zulhijjah karena bulannya juga tepat ya Habib ya Ustadz ya. Betul. Udah mengenai sholatnya, puasanya, mengenai baca Al-Quran Ya, sekarang. Aku mau baik. nanya, katanya kan ada yang bilang nih, kalau kita baca nih di bulan Zulhijjah ini nih semuanya dilipat gandakan gitu kan. Iya, Nah baiknya tuh bagaimana? Apakah ada ayat-ayat khusus gitu? iya. Bukan ayat-ayat cinta ya, ayat-ayat khusus untuk membaca Al-Quran atau semua surat bisa gitu? Masya Cara Allah. tadaburnya bagaimana baiknya Ustadz Baik, Hilman? baik, baik. Masya Allah. Mohon izin Habib, Halo, Ustaz Ustaz. Nada, Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Di antara amalan yang bisa kita hadirkan di bulan Zulhijjah ini salah satunya adalah membaca Al-Quran. Tentu ketika kita membaca Al-Quran di bulan Zulhijjah ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dan pahalanya tentu lebih besar, lebih banyak. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang mulia juga. Maka tadi guru kita menyampaikan bahwa Nabi juga mengutarakan tidak ada satu amal soleh yang dilakukan di bulan Zulhijjah ini justru itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ketika kita membaca Al-Qur'an pun akan mengundang pahala yang besar. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menghadirkan interaksi dengan Al-Qur'an? Setidaknya ada beberapa. Yang pertama bisa dengan qiraah. Apa itu qiraah? Membaca Arabnya dari Al-Quran tersebut. Misal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kita baca Arabnya terus sampai terakhir. Sekarang bisa menggunakan handphone. Sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak baca Al-Quran. Naik yang kedua levelnya bisa tilawah. Jadi kalau kiroah hanya membaca teks Arabnya saja. Nah kalau tilawah coba dengan membaca terjemahannya. Oh, Misal Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kita berhenti dulu. Demikianlah kitab Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa gitu. Jadi bisa. Nah, naik level lagi nanti bisa tadabur. Dibaca teks Arabnya, dibaca terjemahannya, kemudian juga dibaca tafsirnya. waduh, Nah, ini lebih bisa lengkap lagi bisa ya. menguatkan kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Dan yang paling penting tentu mengamalkan isi Al-Quran. Nah itu dia Nah, ya. ini yang paling penting. Maka jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Rugi banget kalau ada orang yang bertemu dengan bulan Zulhijjah ini tapi tidak menghadirkan bacaan Al-Quran terbaik di dalamnya. Karena Al-Quran itu kan petunjuk dalam hidup. Orang yang dekat dengan Al-Quran maka Allah muliakan hidupnya. Dan apapun siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Coba kita buktikan. Bulan yang menjadi bulan pertama diturunkan Al-Quran maka menjadi bulan yang paling mulia. Ramadan. Ya. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran maka menjadi manusia yang paling mulia di dunia. Yaitu baginda Muhammad SAW. Ya. Kota yang di dalamnya menjadi tempat diturunkan Al-Quran. Maka menjadi dua kota yang paling mulia di dunia. Makkah dan Madinah. Ini pesan bagi kita. Agar tidak boleh jauh dari Al-Quran. Apalagi di bulan Zulhijjah ini. Dan kita tahu Nabi SAW mengabarkan kepada kita. Setiap huruf dari bacaan Al-Quran. Yang kita baca akan membawa kepada kita 10 pahala kebaikan. Masya Allah. Aku tidak menyebutkan alif lam mim itu satu huruf. Tapi aku menyebutkan alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi 3 huruf 30 pahala kebaikan. Apalagi jika dibaca di bulan Zulhijjah. Tentu pahalanya semakin berlipat ganda. Masya Allah. Wallahu a'lam Kasih bishawab. quotes dong, quotes. Nggak cukup. Ah, belum ada quotes ya? Iya. Biasanya kalau Ustadz Hilman tuh ada quotesnya yang bisa buat caption. Berarti benar yang seperti Ustadz Hilman bilang ya jamaah ya. Kita udah baca tapi jangan lupa mengamalkannya. Betul. Itu yang paling penting. Karena kalau kata Ustadz Hilman, kalau kita dekat sama Al-Quran insya Allah kita akan dimuliakan Allah Subhanahu Iya, wa dan Ta'ala. ini poinnya Mas Soni. Apa tuh? Jika hidupmu ingin mulia, maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Ah. Jika hari ini hidupmu sedang terpuruk, coba evaluasi. Mungkin sedang jauh dari Al-Quran. Masya Allah. Gitu. Terima kasih Ustadz Sama-sama, Mas Hilman. Soni.